ada dalam pikiran. Tuhan, Engkau telah menyediakan, karena Engkau lah penolong yang setia dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu
menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita yang perlukan pertolongan Tuhan, percaya saja bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Berserah kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Bapa kami yang di dalam surga, syukur terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berhimpun di rumah-Mu, bersama-sama memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang berkuasa di bumi maupun di dalam sorga. Syukur terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Kami boleh hadir di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan. Amen. Terima kasih Bapakku yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan Tuhan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami, menjadi kekuatan kami Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami tidak berani untuk jalan sendiri. Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu yang menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus baik, bisa berkata amin. Seger ya, habis berlibur, jadi semua baik-baik saja. Sekali lagi, Bapak Ibu sudah bersuka cita dalam Tuhan. Pagi ini saya memberi judul firman Tuhan, Tuhan masih menjawab doa kita. Bisa berkata amin. Saudara-saudara, saya bisa mengerti perasaan tiap-tiap kita apabila kita sudah berdoa, tetapi Tuhan sepertinya tutup telinga. Tuhan seolah-olah lipatkan tangan dan dia sepertinya tidak mau tahu. Saya ngerti perasaan bagaimana saat kita berseru sama Tuhan, lalu Tuhan sepertinya diamai. Saudara-saudara, campur aduk perasaan kita, jengkel, marah. Dan saudara-saudara, kita mulai meragukan Tuhan. Saya pernah mendengar pernyataan seorang anak Tuhan saat dia dalam keadaan sangat berat. Lalu dia berkata, Om, kenapa? Apa Tuhan itu ada tuh? Sampai segitunya loh saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, sekarang mereka berkata, benar Tuhan ada. Tapi setelah sekian lama tahun,
Mereka ada dalam keadaan yang sangat sukar sekali. Dan sepertinya piye ya bisa keluar dari masalah yang terlalu berat baginya. Tapi judul khotbah pagi ini, Tuhan masih menjawab doa jemaat GBDI Jajak. Amin. Mari kita membaca Injil Matius pasal 26 ayat 51 sampai ayat 54. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan biar sama-sama ketemu. Membacanya, sudah ketemu? Demikian. Matius 26 ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa di mana Yesus dan murid-murid sedang berdoa, habis berdoa di taman Getsemani. Saudara-saudara, setelah berdoa di taman Getsemani, tiba-tiba Yudas Iskariot, pimpin pasukan tentara Romawi. Saudara-saudara, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung loh. Hanya untuk menangkap seorang yang bernama Yesus. Memang dia Allah 100% dan menjelma menjadi manusia 100% untuk karya penebusan itu. Yudas mesti pimpin Sephira. Sephira itu sama dengan 600 orang tentara. Saudara-saudara, dia pimpin 600 orang tentara Roma, belum lagi ditambah imam-imam kepala, anggota Sanhedrin dan rakyat, masuk di sebuah taman di mana Yesus habis berdoa. Dan pada saat itu, cepat cerita saudara-saudara, seorang di antara murid-murid, siapa dia? Dalam Injil Yohanes 18 ayat 10 dicatat dialah Petrus. Dia ambil pedang, lalu memotong telinga hamba imam besar yang namanya Malkus. Jadi saudara-saudara, ini peristiwa yang sangat menegangkan, di mana semua yang tertulis tentang Yesus, apa yang telah Yesus katakan bahwa anak manusia akan diserahkan untuk kemudian disengsarakan dan mati untuk pengampunan dosa, harus terjadi. Saudara-saudara, dan lihat pada saat Petrus potong telinga imam besar, inilah mujizat terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib. Dia ambil telinga yang putus itu, saudara-saudara, yang telah terpotong, maksud saya daun telinga itu, saudara-saudara, ditempel lagi di tempatnya. Dan itulah mujizat yang Malkus alami di dalam Tuhan. Tetapi yang kita lihat adalah kepada Petrus yang memotong telinga Malkus, kepada Petrus yang mengandalkan tangannya, yang mengandalkan pedangnya, saudara-saudara, yang coba-coba menunjukkan kehebatannya, bahkan di depan ratusan tentara Romawi, saudara-saudara. Yesus berkata di ayat yang ke-53, kau sangka Petrus. Ya, saudara-saudara, inilah reaksi dari Yesus setelah melihat Petrus yang sebenarnya mau bela Yesus, dan dia coba menyelesaikan persoalan yang sangat berat. Kenapa berat, saudara-saudara? Sebab dihadapkan dengan banyak
orang tentara, 600 orang lebih, saudara-saudara. Dan sulit untuk diselesaikan. Tapi Petrus coba pakai caranya sendiri. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-53 tadi, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Saudara-saudara, ini yang Yesus mau katakan, bahwa dia masih mendengar doa. Dia berkata, apakah kamu sangka, Petrus, bahwa aku nggak bisa berseru sama Bapa, lalu dia kirim segera atau sekarang ini juga 12 pasukan, 12 legion, 12 kali 5.000 sampai 6.000 tentara atau malaikat, bala tentara malaikat. Berarti berapa itu saudara-saudara? 72.000. Bahkan ada kalimat, frase tulis kata depan berkata, lebih dari 12 pasukan, lebih dari 72.000. Bisa. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang terjadi, Allah yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah di dalam Yesus Kristus masih mendengar dan menjawab doa. Bisa berkata amin? Iya kan saudara-saudara, kau kira aku nggak bisa berseru sama Bapa, lalu dikirim 72.000 malaikat. Saudara-saudara, dia sengaja pakai jumlah yang besar. Artinya dia mau bilang, aku bisa lakukan apa saja lewat doa. Ada begitu banyak malaikatku. 12 kali 6.000, 72.000 malaikat. Itu bicara tentang aku bisa melakukan apa saja yang gak terpikirkan. Oh saudara-saudara, dia mau bilang terlalu banyak malaikat yang bisa aku perintahkan ke sana, ke sini, ke situ. Saudara-saudara, dia mau tunjukkan bahwa dia masih dengar doa kita. Dia masih bisa melakukan mujizat, dia masih bisa melakukan perbuatan yang ajaib. Tentu kita mengingat peristiwa yang terjadi dalam kitab 2 Raja-Raja, saudara-saudara, pasal 19 kalau tidak salah. Di mana ada pertempuran Hizkia dengan orang-orang Asyur. Tapi Tuhan bilang diam. Dan mereka diam saudara-saudara. Dan pada satu malam saja ada satu orang malaikat. Saudara-saudara, berperang ganti Hizkia. Dan 185.000 orang di perkemahan Asyur mati. Dan pagi-pagi saudara-saudara lihat, ada pengharapan, ada penyelesaian, ada pertolongan Tuhan. Di mana orang-orang Asyur, musuh mereka, sudah menjadi bangkai. Cuma satu orang malaikat saja. Masalah selesai. Dan kalau Yesus berkata, kau pikir dengan pikiranmu terbatas itu, Allah ini sudah tidak mendengar doa. Kau pikir Petrus dengan kuatmu, dengan gagahmu, dengan pedangmu, masalah bisa selesai? Kau pikir bahwa Allah itu tidak sanggup menjawab doamu? Saya bisa panggil 12.000 pasukan. 12 pasukan malaikat. 72.000. Saudara-saudara, ini mau bicara bahwa terlalu banyak cara Tuhan untuk menolong umatnya. Satu selesai persoalan. Apalagi 12 pasukan yang terdiri dari 72.000 malaikat. Saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa
Petrus tidak mau berdoa saja? Kenapa Petrus lebih memilih pakai tangan, pakai pedang? Kenapa Petrus merasa dia hebat dan mau tunjukkan, aku bisa selesaikan masalah sepera ini, 600 orang ini aku bisa. Kenapa dia tidak mau, saudara-saudara, berdoa ya. Tapi saudara-saudara, inilah bisa jadi karena dia menganggap bahwa Tuhan tidak mau jawab. Buktinya habis berdoa di Taman Getsemani, kok masalahnya datang. Habis bergumul dengan Bapa, loh malah ada persoalan besar terjadi. Saudara-saudara, kalau di zaman sekarang barangkali karena kemakan doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan tidak harus menjawab doa. Nah itu benar. Itu benar. Tapi bukan berarti dia nggak bisa jawab doa. Barangkali dia juga kemakan doktrin di sosmed hari-hari ini, saudara-saudara, kalau itu di zaman sekarang. Bahwa mujizat sudah berhenti. Mujizat di zaman rasul-rasul, mujizat di zaman perjanjian lama. Sekarang nggak ada mujizat. Tidak usah nambahi Alkitab. Saudara-saudara, mungkin orang berpikir bahwa tidak harus Tuhan menolong, tidak harus ada mujizat, sehingga Petrus pikir, ya mujizat berhenti. Tapi kalau Yesus berkata, kau sangka aku tidak bisa menyuruh 12 pasukan datang untuk membantu aku sekarang. Menunjukkan bahwa memang benar Tuhan tidak harus jawab doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Memang benar mujizat tidak harus dinyatakan waktu kita berseru seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga mereka berkata, kalau Allahku mau menolong kami tertolong, tapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian menyala-nyala, ya kami tetap menyembah Allah. Ya memang benar saudara-saudara. Allah tidak harus menuruti semua keinginan kita dengan mengadakan mujizat-mujizat. Tapi saudara-saudara, mujizat masih ada. Amin. Masih ada. Kalau dia berkata 12 pasukan kalau aku perintahkan datang. Itu menunjukkan mau sampai kapan. Bahkan di zaman sekarang, dia masih bisa. Saudara-saudara, mungkin ada yang berkata mujizat hanya terjadi di zaman rasul-rasul. Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus yang berkata, kamu bukan cuma rasul-rasul, tapi firman ini juga untuk kita. Kalau kamu percaya, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Bukan cuma rasul. Bahkan sampai sekarang. Kalau mujizat sudah berhenti, saudara-saudara, walaupun Tuhan tidak harus nuruti kita adakan mujizat, tapi saudara-saudara, mujizat masih ada. Kalau tidak, kenapa kita pegang ayat Ibrani 13 ayat 8? Tuhan Yesus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Berarti kuasanya pun tidak berubah. Bisa berkata amin. Kitab Kisah Para Rasul sudah tidak ditutup dengan salam dan penutup. Sebagaimana ditulis di kitab Roma dan surat-surat Paulus yang lain. Tidak. Sebenarnya Tuhan mau bicara bahwa siapa lagi yang akan Roh Kudus pakai untuk mengadakan mujizat, mengadakan perkara besar dan lain sebagainya. Dari sini sebenarnya kita yakinlah
bahwa Allah masih mendengar dan menjawab doa. Bahkan ia masih bisa mengadakan mujizat, sesuatu yang gak masuk akal dan lain sebagainya. Dan itu terserah dari percaya kita. Jadi apapun yang kita dengar dan bisa melemahkan kita seperti Petrus sehingga dia harus pakai tangan, pakai pedangnya, dan dia mau coba tunjukkan kehebatannya karena dia pikir doa sudah tidak berkuasa. Tuhan sudah tidak kerjakan mujizat lagi di akhir zaman. Jadi saya pakai pedang. Saudara-saudara, tidak. Dia masih tetap sama. Memang doa itu tidak atau bukan sebagai alat di mana kita mengeksploitasi Tuhan, kekayaan dan dengan segala-galanya yang ada pada kita, padanya untuk kita. Ini bukan cuma alat untuk kita mendapatkan semua yang kita mau. Memang benar doa itu bukan menarik Allah di dalam Yesus Kristus turun. Tolong saya Tuhan, tarik dia turun, berkati saya Tuhan. Memang benar saudara-saudara. Tetapi saya masih percaya, seperti Yesus sendiri katakan, Tuhan Allah masih dengar doa. Dia bisa perintahkan 72.000 malaikatnya sebagai gambaran bahwa dia punya banyak cara, jalan, dan lain sebagainya untuk menolong kita. Memang saudara-saudara, jadi Kristen bukan hanya supaya diberkati sehingga kita suka berdoa berkati saya. Saya ngerti itu. Saya ngerti bahwa doa bukan cuma supaya kita ini nyaman dan semua kebutuhan jasmani di dunia fana tercukupi. Memang benar. Sebab Yesus sendiri pernah berkata apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi nyawanya binasa. Benar sekali. Tapi tolong jangan tiadakan kesanggupannya yang tidak berubah menolong jemaat GBDI Jajak. Ya, benar saudara-saudara, pengajaran-pengajaran di mana doa ini bukan sekedar alat untuk kita dapatkan semua dari Tuhan. Benar. Tapi jangan ditiadakan kesanggupannya, janjinya melakukan mujizat. Janjinya bahwa dia tidak berubah. Jadi saudara-saudara, saya percaya sebagaimana dia berkata kepada Petrus, Allah mendengar doa. Kalau ada di antara Bapak Ibu merasa capek berdoa, kalau ada di antara Bapak Ibu sudah punya lutut sudah goyang, saya cuma mau berkata, Yesus sendiri berkata, Allah masih mendengar doa. Dia masih mau melakukan mujizat. Nah sekarang kita melihat saudara-saudara bagaimana ini bisa terjadi. Sehingga Petrus ini tidak memilih berdoa. Atau paling tidak memilih untuk diam. Sementara gurunya ditangkap. Dia memilih memakai kekuatannya sendiri untuk coba-coba menyelesaikan masalah yang tidak akan bakal selesai dengan caranya. Sebab memang Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Mari kembali ke ayat 51 dulu. Dalam Matius 26 ayat 51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengunus pedangnya dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Jadi setelah berdoa, saudara-saudara, dia bangunkan Petrus, Yohanes dan Yakobus, mari jalan, tapi masih di area Getsemani itu.
Yudas dengan pasukan tentara Roma datangi Yesus. Dan kita tahu bersama, cepat cerita, Yesus ditangkap dan digiring ke pengadilan. Tapi saudara-saudara, Petrus coba potong telinga Malkus, hamba imam besar itu. Dari sini kita belajar, saudara-saudara, Petrus sedang menunjukkan cintanya sama Tuhan. Dia sedang dengan sekuat tenaga, kalau boleh saya sebut dengan segala kemampuan berpikir cepatnya. Orang lain lola, saudara-saudara, tulalit. Tapi Petrus segera ambil sikap tegas, dia potong telinga Malkus dengan pedang, dengan cepat. Saya melihat saudara-saudara, Petrus tunjukkan cintanya sama Yesus. Kalau boleh saya sebut, dia jemaat yang mewakili jemaat yang loyalis sekali. Jemaat yang ngoyot setengah mati. Saudara-saudara masuk ke di dalam Yesus. Dia belani Tuhan. Begitu rupa. Dan saya melihat juga, dan kita juga mengerti bahwa dia bukan Kristen yang omdo. Bukan Kristen yang omong doang katanya orang Jakarta. Bukan cuma Kristen yang cuma berkata-kata saja. Tapi dia coba tunjukkan dengan tindakan. Saudara-saudara, peristiwa pernah terjadi di Matius 16 ayat 20 sampai 23. Di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan ditangkap, diserahkan. Kemudian dia menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali akan menimpa engkau. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Petrus coba membuktikan bahwa apa yang dia katakan di Matius 16 ayat 21 dan 22. Tarik Yesus, jangan sampai engkau dideritakan. Jangan sampai ada orang yang menyakiti engkau. Jangan ada orang yang bunuh engkau. Jangan ada orang yang menghilangkan engkau. Kira-kira Petrus mau bilang itu. Saudara-saudara, dan dia buktikan dengan coba potong telinga Malkus. Sepintas kita melihat bahwa Petrus adalah mewakili jemaat yang kelihatannya cinta Tuhan. Kelihatannya yang takut sama Tuhan, belani Tuhan. Dia loyal banget sama Tuhan, dia setia sama Tuhan, dia mau lakukan apa saja, saudara-saudara. Dia enggak pikir risiko. Dia enggak takut dengan 600 orang tentara Romawi saja, belum yang lain. Dia tebas telinga Malkus. Wih, hebat sekali ini orang. Hebat sekali jemaat ini. Hebat sekali pelayan Tuhan ini. Orang-orang akan sudah dalam hati kagum dengan Petrus. Dia bukan cuma orang yang cuma ngomong cinta Tuhan. Dia buktikan dengan pedang yang dihunuskan kepada telinga Malkus. Nah, sampai di sana kita tahu bersama saudara-saudara di pasal 26 ayat 35. Petrus pun berkata, sekalipun aku mati karena engkau. Aku rela. Jadi saudara-saudara, dia bukan cuma Kristen yang ngomong aja, tapi dia kerja. Lakukan sesuatu yang mungkin orang lain sembunyi, saudara-saudara. Dia tunjukkan cintanya kepada banyak orang. Dan dia juga buktikan bahwa dia mau mati. Tradisi mencatat, murid-murid itu karena sengsara kepada orang percaya begitu luar biasa di Roma. Maka murid-murid Petrus berkata, Petrus pergi saja, selamatkan nyawamu. Saudara-saudara, karena jemaat berkata demikian, maka Petrus pergi, tinggalkan pelayanan itu, tinggalkan mereka. Tapi di satu tempat, saudara-saudara, menurut catatan
Dia melihat Tuhan dan bertanya. Petrus bertanya, mau kemana engkau Tuhan? Aku mau ke Roma untuk disalibkan lagi. Itu menurut catatan dari seorang yang sudah berkata demikian. Dan pada saat itu Petrus sadar dan dia kembali ke Roma, dia kembali ke jemaatnya, dia kembali melayani. Akhirnya Kaisar Nero tangkap dia. Dan pada saat dia hendak disalibkan, dia berkata, salibkan aku dengan kepala di bawah. Sebab aku gak layak disalibkan seperti Yesus, Tuhan dan gurunya itu. Saya tidak tahu dia benar-benar mati karena Tuhan disebabkan oleh buah perkataannya. Sebab memang saudara-saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya katakan, seperti cincin meteri raja, tak jadi. Tuhan pernah bilang kepada orang-orang Israel, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Bilangan 14 ayat 28. Tapi juga bisa saudara-saudara, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang gak boleh kepadanya kita bernasar. Jadi dia bisa mati karena Tuhan disalib seperti yang dia ucapkan. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya ucapkan, saudara-saudara, ini sedang menuju kepada penggenapannya. Pasti jadi. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan pasti menolong anak-anakku di masanya sukar, di hari-hari terakhir ini. Apapun jadi dia tidak berubah untuk keluargaku. Pasti jadi. Amin. Di jalan saudara-saudara. Tapi juga bisa karena Tuhan gak mau Petrus kita bernasar, tapi gak ditepati. Dia kejar terus saudara-saudara sampai mentok. Dan Petrus berkata, seperti yang sudah aku ngomong, janji dulu kepadamu Tuhan. Aku mau mati karena engkau, dan mati sungguh. Tapi saudara-saudara, mari kita kembali kepada pengertian di mana Petrus sepertinya sepintas ya. Dia mewakili orang-orang percaya yang cinta Tuhan, yang setia, yang kerjakan apa saja dengan sepenuh-penuhnya. Bukan cuma sepenuh hati, nyawa dia berikan. Hebat sekali. Tetapi dalam Matius 16 ayat 23 tadi dikatakan, hai iblis, hanyalah daripadaku, sebab engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi kau pikirkan apa yang manusia pikirkan. Saudara-saudara, ternyata tidak demikian. Dia cuma kelihatannya tok cinta Tuhan. Oh, kelihatannya dia seorang pelayan yang rohani, yang rendah hati, yang baik sekali. Kelihatannya saudara-saudara di luar, ini jemaat yang hebat sekali. Tapi Tuhan itu tahu hati. Tuhan kenal siapa Petrus. Ternyata Tuhan berkata, enyalah iblis. Bapak Ibu Saudara, jemaat GPD Jajak, semua kita termasuk saya, jangan hanya nampaknya saja kita cinta Tuhan. Kelihatannya saja dari luar kita seorang yang takut sama Tuhan. Seorang yang rajin beribadah, seorang yang on fire dalam melayani Tuhan, itu istilah yang berkali-kali kita dengar. Jangan hanya kelihatannya saja. Nampak di luar saja seperti itu. Tetapi seperti Petrus, Tuhan bilang, hai iblis, hanyalah. Itu berarti selain jangan hanya kelihatannya jadi Kristen yang sepertinya, tapi nasihat kedua buat saya dan kita semua, jangan mau ditunggangi iblis. Bisa berkata amin? Jangan mau dipakai
iblis. Saudara-saudara, iblis sedang menunggangi Petrus dengan bahasa rohani. Jangan ada orang menyakiti engkau. Jangan Tuhan Yesus disakiti. Jangan berani, jangan melawan Yesus. Rohani sekali. Padahal iblis sedang menghalangi Yesus lewat Petrus supaya jangan maju ke salib. Sebab kalau maju ke salib, penumpahan darah berarti pengampunan dosa terjadi. Jangan pakai bahasa rohani. Tapi ternyata maaf bicara, iblis ada memakai Petrus. Jangan sampai kita dipakai iblis. Jangan sampai ditunggangi oleh iblis, saudara-saudara. Bahkan saya mau bilang, jangan menjadi setan. Ayatnya ada loh. Yohanes 6 ayat 70 kepada Yudas Iskariot. Salah satu di antara kamu menjadi iblis. Jangan lo ya. Jangan Bapak Ibu. Barangkali kita bukan orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mungkin kita bukan jemaat yang dikenal demikian hebat. Tidak apa-apa. Yang penting jangan ditunggangi iblis. Yang penting jangan diperalat, jangan dipakai setan. Apalagi jadi setan. Jangan jadi setan di rumah anak-anak. Jangan jadi setan di lingkungan kerja. Jangan jadi setan. Artinya jangan mau dipakai setan. Jangan loh. Ini berita penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebab 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bisa berkata amin? Jangan jadi setan. Jangan jadi setan untuk rumah tangga orang. Jangan jadi iblis untuk pekerjaan teman-teman yang lain. Jangan. Orang sudah kenal Petrus, cintai sama Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hebat. Tapi ternyata setan. Dan saudara-saudara, nanti kita melihat kenapa Isa jatuh di tempat yang sama ya. Di Matius 16 ayat 21 sampai 23 dan Matius 26 ayat 51 sampai 54 ini. Kok jatuh di tempat yang sama? Yesus berkata, engkau telah menjadi batu sandungan bagiku. Jangan jadi batu sandungan. Seringkali saya berkata, jangan jadi penghalang pintu gereja sampai orang mau datang, nggak mau, nggak bisa. Jangan, ayo kita bertobat. Orang dengar kita, rajin pelayanan, hebat, tapi itu jadi penghalang pintu gereja. Seolah-olah kita berkata, nggak usah masuk. Jadi batu sandungan seperti yang Petrus lakukan. Saudara-saudara, mari kita berpikir. Atau pernahkah Bapak Ibu Saudara membaca kisah tentang Malkus selanjutnya? Tidak ada. Tidak ada saudara-saudara. Walaupun dia alami mujizat nih. Mujizat luar biasa. Itu daun telinga jatuh lalu berdarah-darah lalu Yesus ambil nemplek gitu. Dia ngalami sendiri mujizat. Dia ngalami Yesus besar, dia anak Allah, dia benar Allah itu. Tapi kenapa dia nggak mau datang sama Tuhan? Ya, ada banyak orang saudara-saudara ngerti Yesus itu juru selamat. Tapi mereka berkata, saya masih ingat sejarah tentang Kortex.
Saudara-saudara, dia menjajah di satu negeri, kalau tidak salah di Meksiko. Tapi saudara-saudara, untuk mendapatkan budak-budak pilihan, dia hajar orang-orang itu supaya takut, saudara-saudara. Lewat serdadu-serdadu, hajar mereka supaya takut, pukul-pukul. Tapi satu kali mereka berkata, saya punya juru selamat, saya punya Tuhan, saya punya Yesus. Kalau mau selamat, mereka berkata apa? Ikut Tuhanmu supaya selamat. Mau ikut Tuhanmu, aku akan jadi seperti kamu. Loh, lihat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Malkus tidak tercatat dia sebagai pelopor, sebagai jemaat yang rohani, apalagi masuk dalam 7 orang terpilih di Yerusalem sebagai pemimpin gereja, tidak dicatat. Ngalami mujizat, ngalami Tuhan hebat, tapi kakinya seperti diikat, sudah nggak mau datang sama Tuhan. Petrus jadi batu sandungan. Eman ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu jemaat GBD Jajah. Jemaat yang cinta jiwa-jiwa. Amin. Ayo ke gereja. Malah dijemput. Tak temani. Ada jemaat baru. Ada anak Tuhan baru. Disapa dan lain sebagainya. Nah itulah yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara. Yesus pun berkata, engkau memikirkan apa yang manusia pikirkan dan bukan Allah. Apa yang Allah pikirkan. Dia cuma pikir diri sendiri. Dia cuma pikir bagaimana dia senang dan lain sebagainya. Bagaimana dia dipuji-puji orang walaupun kenyataannya enggak seperti itu. Orang kan puji, wih hebat ya, cintai sama Tuhan, takut Tuhan, bela nih Tuhan. Ternyata ada sesuatu di balik semua. Sampai Tuhan bilang, kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Sekarang kita mau cari tahu kenapa ya Petrus ini kok mau ditunggangi setan. Bahkan saya bilang sampai 2 kali nih. Jawabannya adalah karena dia tidak ngerti firman Tuhan. Saudara-saudara, dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti betul, saudara-saudara, firman itu akan mengingatkan dia. Dan kalau dia ingat firman Tuhan ini, saudara-saudara melihat Yesus ditangkap, dia akan berkata, ya sudah, mengenapi firman, tangkaplah. Sebab memang harus ditangkap. Tapi kan lupa, saudara-saudara. Dan kenapa ya dia tidak ngerti firman Tuhan? Sehingga dia lupa tentang firman. Nah kalau sudah lupa mana bisa dia menurut firman? Gak bisa. Jadi batu sandungan iya. Maaf bicara Petrus jadi iblis iya. Karena apa? Karena dia dengar firman, dengar. Tapi seperti di pinggir jalan, tanah di pinggir jalan, di mana burung datang mengambilnya. Lupa semua. Itulah sebabnya nanti di kemudian hari, saudara-saudara, setelah dia menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sebab Tuhan bilang begini, waktu kamu masih muda, kamu akan memberikan tanganmu kepada orang lain dan ikut kemana orang itu pimpin. Kamu akan mengikat pinggangmu semaunya sendiri, lalu berjalan kemana engkau mau. Tapi kalau engkau sudah tua, kamu serahkan tangan, dan orang pimpin kamu kemana saja, bahkan yang kamu tidak suka. Jadi Bapak Ibu Saudara, melihat ini, maka penyebab dia nggak ngerti firman Tuhan adalah 2 Petrus 1 ayat 20, dan saya ingin membaca ayat ini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudara, kalau baca Alkitab tiap hari harus, tapi mintalah pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mengertinya. Sekolah tinggi, saudara-saudara, sampai dapat gelar sekuler, bagus. Tapi untuk mengerti firman, perlu Roh Kudus memberi pengertiannya. Dan dia berkata, enggak boleh lu ya, nubuat firman Tuhan ditafsirkan semaunya sendiri. Petrus saudara-saudara dulu tafsir firman Tuhan semaunya sendiri. Yesus ngomong anak manusia akan diserahkan dan seterusnya. Dia tafsir dengan yang lain. Wih, berarti ini mati. Nggak jadi raja. Dia tafsir begitu lalu terjadi sesuatu. Dia malah jadi batu sandungan. Tidak boleh menafsir firman Allah semaunya sendiri. Apalagi untuk kepentingan sendiri. Apalagi untuk keuntungan diri sendiri. Firman Tuhan diotak-atik paksakan menurut maunya sendiri. Tidak boleh. Kita mesti jujur. Karena itu saudara-saudara, dia berkata enggak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan kehendak manusia. Jadi perlu Roh Kudus. Jadi pakailah firman Tuhan bukan untuk pembelaan atau pembenaran diri. Bukan. Apalagi pegang mati-matian. Rabi Yahudi yang minggu lalu saya katakan. Mati-matian dipegang Rabi Yahudi ngomong apa. Dan orang banyak percaya, Rabi Yahudi. Berarti benar sebab Alkitab semua sumbernya dari sana. Belum benar, saudara-saudara. Tidak benar. Mereka sendiri nggak percaya Tuhan Yesus kok. Jadi jangan tafsir maunya sendiri, bahkan siapapun dia. Kalau menyimpang dari firman, sudah jelas. Kalau mereka pegang, Rabi Yahudi sendiri berkata, tidak ada bla 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 bla. Lalu kita percaya, aneh. Rabi Yahudi saja tidak percaya Yesus yang kita sembah. Nah itulah sebabnya firman ini harus diterima dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tidak menjadi sesat. Saudara-saudara, kalau kita coba tafsirkan firman Allah menurut maunya sendiri seperti Petrus, maaf bicara, kita akan jadi iblis bagi jemaat yang lain. Kita akan menjadi iblis bagi rekan-rekan hamba Tuhan lain. Sebab mereka kan akan jadi sesat juga. Yesus berkata, hanyalah iblis. Kita akan jadi batu sandungan. Dan sudah jelas itu untuk kepentingan diri kita. Itulah sebabnya, lihatlah mereka yang suka menafsirkan firman Tuhan maunya sendiri. Dan itu sebenarnya berarti seperti Petrus enggak ngerti firman Allah. Coba kalau dia ngerti, dia ingat, enggak mungkin saudara-saudara dihalangi Yesus maju ke salib. Jadi kalau sampai kita enggak ngerti firman Tuhan, bisa saja ternyata kita melakukan apa yang menurut kita benar. Tetapi ternyata tidak seperti Tuhan mau. Ini benar. Tapi ternyata salah. Saya memberikan contoh saudara-saudara. Ingat ke Bapak Ibu Saudara bahwa setelah Israel dikalahkan oleh Filistin, tabut Allah, lambang Tuhan hadir, ditaruh di rumah seorang bernama Abinadab. Dan saudara-saudara, Daud pikir ambil
tabut Allah, lambang Tuhan hadir. Yang gak pernah diperhatikan oleh Saul, dipindah ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, lalu Daud nyuruh utusan. Ada imam-imam namanya Ayo dan Usa. Mereka yang pimpin rombongan bawa tabut Allah, lambang Tuhan hadir ini, saudara-saudara, ke Yerusalem. Dan mereka pikir ini lambang Tuhan hadir. Yang membuat Israel menang, yang membuat Israel diberkati. Ini lambang Tuhan yang maha besar, maha perkasa, luar biasa. Ayo kita hormati dia. Karena itu ambil kereta yang baru. Pedati yang baik. Saudara-saudara, jadi mereka angkut tabut Tuhan, ditaruh di kereta, di pedati yang baru. Orang akan melihat, ini anak Tuhan yang bagus, tahu memberi yang terbaik, yang baru, yang luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pada saat perjalanannya di tengah jalan, tiba-tiba tergelincir lembu mereka. Lembu penarik pedati, ada tabut Tuhan, tergelincir. Lalu Usa coba tahan supaya tabut Allah tidak jatuh. Alkitab berkata Tuhan menyambar Usa, mati di tempat. Kalau kita nggak ngerti firman, maka kita akan berpikir ini yang benar. Lalu ternyata kita lakukan salah. Saudara-saudara, tabut Tuhan gak boleh dibawa di pedati walaupun baru. Sudah ada aturan firman baku. Tabut Tuhan ya diusung, ya dipikul, gak boleh ditaruh di atas pedati. Mati, hukuman, air mata, duka cita. Lalu mereka akan berkata, Tuhan kenapa? Kamu yang salah. Kamu gak ngerti firman. Itulah sebabnya pentingnya pengembalaan. Pentingnya pengajaran. Saudara-saudara senang dengar khotbah yang kitik-kitik telinga. Yang lucu-lucu, yang berkat-berkat penting. Tapi kalau pengajaran tidak ada dalam gereja, Hosea berkata, umatku binasa. Mesti kembali kepada firman Allah, saudara-saudara. Enggak boleh ditaruh pedati. Itu cara orang-orang Filistin membawa dewa-dewa mereka. Tapi cara Tuhan yang benar, firman yang benar, usung, pikul. Nah, itulah sebabnya tidak boleh ditafsir menurut mau kita. Enggak boleh mikir ini yang benar, saya mau kerjakan ini. Sebaliknya jangan sampai kita tidak menurut firman Tuhan sebab tidak sesuai dengan selera kita. Sekarang, ini yang enggak benar malah kita lakukan. Tuhan bilang lewat nabinya, mandi di sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali, nanti engkau tahir. Siapa dia? Siapa suruh nenggelam no? Siapa? Naaman. Dia pikir, sungai kotor. Ini firman Tuhan ngomong begitu, kotor. Apa enggak ada sungai lain? Ada sungai Barbar, ada sungai Parpar, maksud saya Abana dan lain sebagainya. Ada. Kenapa harus? Nah kita kadang menurut firman, menurut selera kita Bapak Ibu Saudara. Padahal itu yang menurut selera kita nggak benar. Nggak benar dalam artian nggak diperintahkan. Disuruh nyelupno tubuhnya di sungai Yordan. Nah itu. Kenapa penting pengajaran? Supaya kita tidak menjadi sesat dan binasa. Sekali lagi, kalau firman ini disampaikan untuk kita mengerti betapa kita mesti hati-hati dengan khotbah-khotbah di luar sana, khususnya yang tidak bertanggung jawab. Tuhan bilang sama Elia, lantik Yehu, si koboi itu, Hazael dan Elisa. Elisa, juniorku, baru kemarin suruh ngelantik jadi nabi, ngantikan aku.
nggak mau. Tuhan suruh. Tapi Elia memilih tidak menurut. Karena nggak cocok dengan seleranya. Tapi kalau firman Tuhan nggak ditaati oleh seorang Elia, apakah Tuhan gagal? Enggak. Tuhan justru pakai orang yang tidak ternama, nabi yang tidak terkenal. Bukan Elisa. Kalau Elisa pikir nanti sungkan sama seniornya nama Elia, pakai yang lain. Jadi sudah, mari kita mau ngerti firman yang benar. Terakhir, tentang Petrus sendiri ini. Dia pikir saudara-saudara, Tuhan ngomong harus ditangkap, dideritakan, mati. Tapi dia nggak cocok dengan selera. Pakai cara sendiri pakai pedang, tunjukkan kehebatan. Untuk apa berdoa? Ini salah. Padahal Tuhan ngomong, Tuhan lu masih dengar doa kita. Tuhan lu masih sanggup lakukan bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. 72.000 malaikat. Masih, tapi dia pikir, gak mungkin. Tuhan masih jawab doa. Oh gak mungkin, apalagi di zaman sekarang. Mujizat sudah berhenti. Nah, karena gak sesuai dengan selera. Jadi saya mau berkata, Tuhan masih menjawab doa kita. Amin. Dia masih bikin mujizat. Dan kalaupun Bapak Ibu Saudara, kalaupun seperti Yesus, sekalipun Tuhan masih jawab doa, sekalipun dia masih bikin mujizat, tapi seperti Yesus, harus diserahkan. Harus mati. Sepertinya sudah berdoa di Getsemani, tapi kok tambah terpuruk, tambah hancur, tambah hilang, tambah mati, tambah gak karuan kira-kira orang lihat. Tapi tunggu sebentar. Kalaupun Tuhan tidak menyatakan mujizatnya, kalau Tuhan izinkan tidak menjawab doa kita, tunggu. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Kemudian dia menampakkan diri bahwa dia hidup. Dia naik ke sorga. Dan janji akan datang. Dan banyak orang sampai hari ini bahkan seterusnya. Orang-orang datang terima Yesus sebagai juru selamat. Apa artinya? Kalaupun Tuhan yang bisa masih bikin mujizat, masih mau dengar doa. Tapi kali ini dia biarkan kita untuk tidak melihat mujizat itu. Karena dia punya rencana yang lebih besar. Seperti Yesus, kita jadi berkat sebab kemuliaannya. Perkara besar dia nyatakan beberapa waktu ke depan. Amin. Seperti Yesus. Kelihatannya turun, tapi kemudian dia nyatakan kemuliaan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara lemah dan tidak lagi berdoa? Dia masih mendengar doa. Ada nyanyian berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia masih bikin mujizat. Tetaplah berdoa. Dan kalaupun sepertinya maunya Tuhan tidak menjawab doa kita kali ini, tunggu. Karena dia mau memakai kita menjadi berkat seperti Yesus lewat kematian dan kebangkitan. Saya mengundang kita semua berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri
Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Tambahkan iman harap kami kepada Tuhan. Dengan iman harap kami kepadamu, kami berdoa. Kami percaya Engkau mendengar, Amin. Engkau menjawab, mengabulkan apa yang menjadi doa kami. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Engkau bawa kami sidang jemaat Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk taat akan firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu Engkau boleh genapkan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja selalu dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Terima Sehingga kasih. kami boleh menerima janji firman-Mu. Engkau mau genapkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih apa yang sudah kami doakan dengan iman kami. Dengan harap kami kepada Tuhan. Engkau mengabulkan dan mendengar dan Amin. menjawab. Dan Engkau memberikan apa yang kami doakan. Tuhan mengabulkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau lembutkan Tuhan. setiap hati kami. Untuk kami menerima firman-Mu. Janji firman-Mu akan genap di dalam setiap hidup kami Amin. semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami doakan dengan iman kami. Tuhan mendengar dan menjawab dan mengabulkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.